Baiklah anak-anak, kita kembali lagi dalam pembelajaran PPKN untuk kelas 5 di tahun 2020-2021 ini. Materi pembelajaran PPKN yang akan diajarkan oleh Mr. Kisno. Nah, mengawali perjumpaan pembelajaran kita di tahun 2020 dan 2021 ini, kita belajarnya melalui daring atau belajar secara online. Ini kita juga mengikuti petunjuk dan aturan dari pemerintah bahwasanya di era pandemi corona ini kita menerapkan protokol kesehatan ya, dengan cara salah satunya yaitu dengan cara belajar di rumah, belajar, bekerja dan juga beribadah di rumah. Nah, sekarang ini di era pandemi ini karena kita diharapkan untuk mematuhi protokol kesehatan tersebut, maka dilakukanlah pembelajaran secara daring atau secara online. Nah, untuk mengawali pembelajaran kali ini di kelas 5, Mister akan mengajarkan PPKN yaitu untuk tema 1, subtema 1 ini kita akan belajar yang pertama adalah nanti tentang mengenal Pancasila. Nah, di dalam tayangan atau PowerPoint atau materi yang Mister tampilkan ini, Mister akan menjelaskan masing-masing gambar yang ada di dalam tayangan atau materi yang Mister sampaikan sekarang ini, yaitu mengenal Pancasila. Lambang Garuda Pancasila itu disusun oleh atau dirancang, dibuat oleh Sultan Hamid II. Kemudian disempurnakan oleh beliau hingga akhirnya diresmikan tanggal 10 Februari 1950. Resmi lambang Garuda Pancasila bentuknya yang seperti sekarang ini resminya itu pada tanggal 10 Februari 1950. Nah, di dalam lambang burung Garuda ini terdapat banyak istilahnya maknanya atau artinya dari setiap detail gambar dalam burung Garuda. Yang pertama kita mulai dari jumlah bulu sayap. Bulu itu banyak. Ada bulu sayap, ada bulu leher, ada bulu pangkal ekor, ada bulu ekor. Itu banyak. Nah, masing-masing bagiannya itu akan menggambarkan atau memiliki makna yang berbeda-beda. Seperti pada bulu sayap yang jumlahnya itu pada setiap sayapnya itu ada 17. Ya. 17 itu menggambarkan bahwasannya hari proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia itu pada tanggal 17 Agustus. Nah, 17 itu menyatakan tanggalnya, tanggal kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian di bulu bagian ekor bawah itu jumlahnya ada 8. Nah, jumlah pada bulu ekor ini itu memiliki makna bahwasanya menandakan bulan di mana bangsa Indonesia merayakan kemerdekaannya, yaitu di bulan Agustus. Kemudian di leher juga ada bulu kembali, bulu ada jumlahnya 45, itu adalah menggambarkan tahun kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu tahun 1945. Nah, kemudian tidak hanya itu saja, ada detail-detail lainnya yang lambang-lambang lainnya yang ada di dalam gambar burung Garuda. Ya, yang Mister bisa gambarkan di sini dimulai dari gambar bintang. Gambar bintang di sini adalah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau di sini ini berkaitan dengan keagamaan atau kepercayaan ya. Ya, di sini nanti ada nilai toleransi, ada kerukunan antar umat beragama, ada cara beribadah, kemudian tata menjaga agar
bagaimana cara beribadah yang baik itu ada di sila pertama, hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai emas. Rantai emas ini memiliki makna juga. Rantai emasnya itu ada bentuknya bulat, ada bentuknya kotak, itu memiliki makna juga, menggambarkan, kalau yang bulat itu menggambarkan sosok laki-laki, yang kotak itu menggambarkan sosok perempuan. Nah, di situ nanti akan adanya kesetaraan, adanya rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan diskriminasi, perbedaan itu hilang karena kita akan mengedepankan kemanusiaan atau hal-hal yang mengenai sifat-sifat dasar manusia. Makanya nanti nilai-nilainya ada tenggang rasa, sikap saling menghormati, toleransi juga ada di situ. Kemudian yang ketiga ada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, di sini digambarkan oleh lambang pohon beringin. Pohon beringin, di mana pohon beringinnya itu melebat, besar, kuat, kokoh, kemudian memiliki banyak akar-akar udara, ya. Itu memiliki syarat makna. Syarat maknanya itu bahwasanya persatuan bangsa Indonesia diharapkan mampu kokoh sekokoh pohon beringin, di mana akar-akarnya itu akan memegang erat pohon beringin, sehingga persatuan bangsa Indonesia pun diharapkan dapat terpegang kuat oleh rakyatnya atau bangsanya. Jangan sampai tercerai-berai. Suatu bangsa kalau sudah tercerai-berai, maka dia akan mengalami kemunduran. Kalau kemunduran itu terus berlanjut akan menjadikan keruntuhan suatu bangsa. Maka perlu sila ketiga ini, yaitu sila persatuan Indonesia itu sebagai perekat, pemersatu bangsa Indonesia. Kenapa perlu dipersatukan? Karena banyaknya perbedaan yang ada di dalam masyarakat atau bangsa Indonesia. Mulai dari agama, seni, budaya, adat, tradisi, semuanya banyak mengalami perbedaan. Oleh karena itu butuh pemersatu sebagai bangsa, ya, bangsa yang kuat, yaitu dengan sila ketiga ini, persatuan Indonesia, diikat dengan Indonesia. Kata Indonesia itulah yang nanti akan mengikat semua perbedaan situ menjadi satu kesatuan. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan lambang, di mana pohon beringin di sini itu menggambarkan kokohnya persatuan, di burung Garuda sendiri ada kata-kata yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia itu beraneka ragam, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, maksudnya itu satu juanya itu adalah satu bangsa Indonesia. Nah, kemudian kita masuk ke sila keempat. Nah, sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng ini yang bunyinya sila keempat ini, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa maksudnya? Kenapa kok lambang kepala banteng? Kenapa kok enggak kepala yang lain, mungkin kepala burung atau kepala apa? Tidak. Kenapa diambil kepala banteng? Karena filosofinya kepala banteng. Banteng itu adalah binatang yang suka berkelompok. Nah, berkelompok ini berkumpul bersama mencari makan, mendapatkan perlindungan secara bersama, berkelompok. Nah, di sila yang keempat ini menggambarkan bahwa bangsa Indonesia itu memiliki lokal wisdom yang sama dengan kepala banteng atau binatang banteng ini, yaitu mereka itu suka bergotong royong atau bekerja sama, melakukan kerjasama satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan bersama, juga mencapai sesuatu hal yang baik secara bersama-sama. Nah, di sini dalam kerjasama tersebut tentunya ada yang melandasi, yaitu asas kekeluargaan. Jadi merasa bahwa walaupun berbeda orang, tetapi kita ini satu keluarga, gitu. Berbeda suku, tapi kita satu keluarga. Keluarga siapa? Keluarga bangsa Indonesia. Dan di sana ada cerminan, yaitu tentang musyawarah. Yang namanya keluarga itu kalau